Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berjumpa kembali di dalam Suara Gembala. Saya percaya lewat Suara Gembala ini Bapak Ibu Saudara akan diberkati dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, mari dengan hati yang siap kita boleh bersama-sama menikmati akan hadiratnya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini, Tuhan ada di sana. Dan saya percaya firman Tuhan adalah terang, firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan adalah pelita, maka dia akan meluruskan jalan saudara, akan memberikan saudara hikmat, akan menerangi langkah saudara, akan memerdekakan hidup saudara. Dan hari ini, mari datang kepada Tuhan. Biar lewat Suara Gembala ini, kita semua boleh diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kasih karunia-Mu atas kami. Hikmat-Mu turun atas kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu akan memerdekakan setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, umat-Mu yang menyaksikan channel ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara ada rindu untuk didoakan, Saudara boleh menghubungi nomor telepon yang ada di channel YouTube ini. Saudara boleh lihat di description, maka ada hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, datang di hadapan Tuhan dengan berkata, Engkau Tuhan kekuatanku, Engkau Tuhan pengharapanku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Nyanyikan lagu ini sebagai imanmu di hadapan Tuhan. Apapun keberadaanmu, engkau berkata, tidak, aku takut. Apapun keberadaan Bapak Ibu Saudara hari ini berkata, aku tidak bimbang, sebab Tuhan Allahku menyertaiku. Dia Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau engkau sedang sakit hari ini, engkau berkata, Tuhan, Engkau kekuatanku. Apapun keberadaanmu hari ini, nyanyikan lagu ini. Lagu ini berkata, aku tidak takut, aku tidak bimbang. Lagu ini adalah lagu iman. Jadikan sebagai doa saudara hari ini. Katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku,
Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kesembuhan. Kesembuhan. Mari dengan iman katakan, Yesus memberiku kemenangan. Mari saudara berdoa, arahkan hatimu kepada Tuhan dan berkata dengan imanmu, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Engkau yang memberikan aku kemenangan. Engkau yang memberikan aku pengharapan. Kau memberikanku kemenangan. Kau yang memberikanku pengharapan. Sebab Engkau besar Tuhan, Engkau sanggup melakukan perbuatan yang besar. Engkau kekuatanku, Engkau pengharapanku, Engkau segalanya Tuhan. Ku berserah penuh kepadamu Tuhan. Ku percayakan seluruhnya kepadamu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Lagu ini berkata bahwa Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Ada masa-masa kita mengalami hal-hal yang sulit. Ada masa-masa kita mengalami hal-hal yang tidak menentu, yang kita tidak dapat jangka, yang boleh terjadi, bahkan yang menyerang dalam kehidupan kita. Karena masalah datang dengan tiba-tiba itu banyak dialami oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kemenangan yang Allah berikan, saya teringat akan kisah Yosafat. Saya akan teringat akan kisah Yosafat, di mana Yosafat adalah seorang raja yang takut Tuhan, seorang raja Yehuda yang benar-benar menyembah kepada Tuhan. Dia tidak melakukan penyembahan berhala. Yosafat adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Alkitab mencatat Yosafat pernah takut. Dia pernah takut. Apa yang membuat Yosafat takut? Ketika dia diserang oleh 3 bangsa yang besar, dia mengalami ketakutan yang begitu hebat. Nah, tapi yang kita mau pelajari sekarang bukan bicara takutnya. Yang kita mau pelajari hari ini adalah keputusan Yosafat ketika dia takut. Keputusannya adalah dia mencari Tuhan. Nah, yang kita mau belajar lewat suara gembala hari ini, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, aku tidak takut, aku tidak gentar, aku tidak khawatir, aku tidak bimbang. Sebab apa? Kita punya pengharapan.
Orang yang punya pengharapan ketika dia menghadapi masalah yang besar. Responnya adalah mencari Tuhan. Lewat suara gembala ini, saya akan membahas, kita akan belajar bersama-sama tentang mencari Tuhan. Nah, mari kita lihat apa yang Yosafat alami di dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai ayat 4. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4. Setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezezon Tamar, yakni En-Gedi. Ketika Yosafat mendengar berita itu, ketika Yosafat mendengar apa yang disampaikan orang kepada dia. Ayat ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kalau kita melihat kisah selanjutnya, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan bagi Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat. Masalah yang datang kepada Yosafat adalah masalah tiba-tiba. Karena 3 bangsa yang besar yang menyerang Yosafat tidak pernah diprediksinya. Tetapi Yosafat mendengar dari orang lain. Yosafat mendengar berita dari orang lain. Bahwa akan ada yang sedang menyerang engkau. Akan ada yang akan menyerang engkau 3 bangsa yang besar. Suatu pasukan yang begitu besar. Yosafat menjadi takut. Dia terintimidasi. Dia terintimidasi. Dia merasa dia tidak berdaya. Dia merasa dia tidak mampu menghadapi 3 bangsa yang besar itu. Tetapi Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Dan hasilnya Yosafat mengalami kemenangan. Bukan karena Yosafat hebat. Tetapi karena Yosafat takut akan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Artinya adalah Tuhan yang memberikan kemenangan bagi Yosafat. Dalam kehidupan kita manusia ada banyak kita menghadapi masalah yang tiba-tiba datang. Tiba-tiba kita mendengar sakit. Dokter mengatakan kamu kena cancer. Dokter mengatakan ada penumbuhan di dalam tubuhmu. Dokter mengatakan kamu ini ginjalnya sudah sakit dan kamu harus dioperasi. Tiba-tiba berita begitu datang. Dokter berkata, ini kamu punya darah tinggi terlalu tinggi. Ini kamu punya asam urat. Ini ada penyakit yang tidak wajar di dalam tubuhmu. Tiba-tiba datang di dalam hidup kita. Berita-berita seperti itu. Ada berita-berita kita dengar. Anak-anakmu saat ini sedang mengalami masalah besar. Anakmu sedang terlibat dengan narkoba, dengan narkotika, drug. Anakmu sedang terlibat dengan perzinahan. Anakmu, suamimu sedang selingkuh. Banyak berita yang kita dengar. Istrimu telah terlibat hutang. Bisnismu sedang diambang kehancuran karena ada orang yang sedang memainkan bisnismu. Pelayananmu, sebenarnya orang-orang di sekitarmu sedang berbuat yang tidak baik. Ada banyak berita yang kita dengar. Kadang-kadang membuat kita tawar. Kadang-kadang membuat kita takut. Kadang-kadang membuat kita cemas. Saya mau beritahu, masalah yang tiba-tiba datang itu biasa. Semua orang mengalami yang namanya masalah, Bapak Ibu. Bahkan Bapak Saudara, apakah pendeta ada masalah? Kita hamba Tuhan pun ada masalah. Tetapi hari ini saya mengajak kita. Yang membuat kita berbeda dari orang-orang dunia adalah respon kita. Ketika orang-orang dunia menghadapi masalah, dia mencoba, dia meresponi, melawan, menghadapi masalah itu dengan kekuatannya. Menghadapi masalah itu dengan kekuatan orang lain. Menghadapi masalahnya dengan kepintarannya. Menghadapi masalahnya dengan kekuatan perdukunan. Ada banyak orang ketika menghadapi masalah pergi ke dukun, ke orang pintar. Menghadapi masalah, dia andalkan kekuatannya, uangnya. Orang-orang dunia lakukan itu, dia serang balik. Tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya,
Ketika engkau menghadapi masalah seperti yang saya katakan tadi, baik itu sakit penyakit, keluarga, bisnis, pekerjaan, pelayanan, apapun itu yang tiba-tiba datang dalam hidupmu. Hari ini kita berbeda dengan orang dunia. Hari ini kita memutuskan untuk mencari Tuhan. Di dalam kehidupan ini ada dua hal yang saudara perlu pahami. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan, ada hal yang bisa kita lakukan. Sesuatu yang kita tidak dapat lakukan, izinkan Tuhan yang bekerja. Ada dua area di dalam kehidupan ini. Area yang kita tidak dapat kerjakan, area yang dapat kita kerjakan. Bagian kita ketika kita melakukan apa yang dapat kita kerjakan, hidup benar. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup percaya kepada Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Hidup kudus. Menjadi orang benar. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Penuh kasih. Area yang kita tidak dapat kerjakan, izinkan Tuhan yang mengerjakannya. Izinkan Tuhan yang melakukannya. Maka orang-orang yang mengizinkan Tuhan, yang memutuskan untuk mencari Tuhan, saya percaya orang-orang tersebut akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Yosafat orang benar, Yosafat mencari Tuhan. Yosafat memerintahkan semua orang-orang Yehuda untuk berpuasa. Yosafat menjadi seorang pemimpin yang begitu takut akan Tuhan. Dan ketika dia putuskan seluruh orang yang dia pimpin untuk mencari Tuhan, maka kemenangan terjadi atas Yehuda. Sebagai gembala, inilah harapan saya buat sebuah jemaat. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulanmu hari ini. Ada berita apa yang membuat engkau takut hari ini? Ada berita apa yang membuat engkau cemas hari ini? Ada berita apa yang membuat engkau khawatir hari ini? Sampai engkau tidak dapat tidur. Sampai engkau berselisih paham dengan orang di sekitarmu. Tapi hari ini, tenangkan hatimu. Rendahkan hatimu. Engkau tidak usah salahkan orang lain. Engkau tidak usah salahkan dirimu. Bahkan engkau tidak usah salahkan Tuhan. Engkau perlu rendah hati. Dan engkau angkat tanganmu. Engkau buka hatimu. Engkau berkata, Tuhan, aku perlu engkau. Aku mencari engkau hari ini. Mungkin selama ini engkau sudah lama tidak berdoa. Mungkin selama ini engkau sudah lama tidak ke gereja. Mungkin sudah lama engkau tidak merenungkan firman. Selama ini engkau berjalan dengan kekuatanmu. Dengar baik hari ini. Saya sebagai gembala mengajak semua jemaat. Mengajak kita semua. Rendahkan hatimu, berlutut di hadapan Tuhan. Rendahkan, tersungkur di hadapan Tuhan dan cari Tuhan. Maka ketika engkau merasa tidak mampu, Tuhan akan berikan kemampuan atas engkau. Tanpa engkau sadari, engkau akan cakap menanggung semua pergumulan permasalahan yang engkau hadapi. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, adalah orang yang tidak pernah pesimis. Dia selalu optimis. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang tidak pernah menyerah, tapi orang yang selalu semangat. Ada antusias dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, adalah orang yang punya pengharapan. Bukan orang yang putus pengharapan. Hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan cari Tuhan, apapun keberadaanmu. Jangan menyesali diri. Jangan mengasihani diri. Jangan pernah takut. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang memberikan engkau keberanian. Yang membuat engkau mengalami kemenangan. Hari ini, jemaat Tuhan yang menyaksikan channel ini dimanapun kalian berada. Hati saya sebagai gembala kepada saudara. Saya mau kalian maju. Kalian kuat. Kalian semangat. Kalian optimis. Kalian punya pengharapan. Di dalam Tuhan. Berbaliklah dari jalanmu yang jahat. Mulai cari Tuhan hari ini. Cari Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Hamba sudah sampaikan isi hatimu. Seperti apa yang Yosafat lakukan. Dia orang yang takut akan Tuhan dan mencari engkau. Ketika dia mendengar hal-hal yang menakutkan terjadi dalam hidupnya. Dan hari ini, aku sudah sampaikan kepada umatmu. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat mereka. Berkati, urapi mereka. Teguhkan mereka. Kalau engkau ada yang sakit hari ini, taruh tangan kananmu di tempat yang sakit. Dan angkat tangan kirimu. Tanda engkau berserah kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu. Dalam nama Yesus, kesembuhan, mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Kuasa Allah bekerja. Roh Allah bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini putuskan untuk mencari Tuhan.
Kalau engkau sudah lama tidak berdoa, sudah lama tidak ke gereja, sudah lama tidak mengasihi Tuhan, sudah lama tidak mencari Tuhan, sudah lama engkau tidak membaca firman, hari ini putuskan, cari Tuhan, kasihi Tuhan. Datang kepadanya, angkat tanganmu. Dalam nama Yesus, urapan baru terjadi. Hadirat Allah memenuhi hatimu dimanapun kau berada saat ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Aku serahkan seluruh jemaatmu ini kepada engkau. Urapi mereka dimanapun berada. Pemirsa yang menyaksikan channel ini, arahkan hatimu. Aku berdoa buat engkau. Diberkati hidupmu. Diberikan kau hati yang baru. Dan roh yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini doa kami. Kami bersyukur kepada engkau. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Saudara rindu untuk didoakan. Dan rindu untuk melakukan konseling, saudara boleh menghubungi nomor telepon yang ada di YouTube ini. Saudara boleh lihat di description, ada nomor telepon di sana. Saudara boleh hubungi dan ada hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu Saudara dan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Kiranya suara gembala ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa di suara gembala selanjutnya. Shalom.